Oke, udah kelihatan. Udah. Ya perkenalan dulu deh, sharingnya nanti. Nah, oke, mulai aja kali ininya. Sebentar. Oke. Sorry. Langsung mulai. Nanti aku bilang action mulai. Udah kayak sutradara aja. Oke, Wila, boleh dimulai. Halo, Assalamualaikum. Ngulo ini nge-lag, bentar-bentar. Putus suaranya. Udah jelas nggak? Suara aku putus-putus kan? Enggak. Enggak. Coba bilang ngomong lagi. Assalamualaikum, jelas nggak? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Hendri, nomor BP 21101152610119, dan anggota saya yang pertama yaitu Muhammad Febri Gabrian, nomor BP 20101152610026, dan selanjutnya yaitu ada P. Joshua, nomor BP 211011521122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian TKTI dan model TKTI. TKTI merupakan suatu konsep dan panduan yang digunakan untuk mengelola aspek-aspek teknologi informasi. Dalam sebuah organisasi, tujuan utama TKTI adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan teknologi informasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Model TKTI adalah suatu kerangka kerja yang untuk mengimplementasikan dan mengelola tata kelola teknologi informasi di dalam sebuah organisasi. Ada beberapa model TKTI dan lain sebagainya. Penerapan model TKTI yang pertama operasional, yaitu seperti meningkatkan efisiensi. Yang kedua adalah value, yaitu seperti meningkatkan keamanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah bisnis, yaitu seperti meningkatkan efektivitas dan ekspansi bisnis. Yang keempat yaitu risk management, seperti meminimalisir kerugian. Selanjutnya yaitu resource management, yaitu distribusi sumber data yang baik. Dan yang terakhir adalah support system, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan untuk dibacakan oleh Muhammad Febri. Oke, terima kasih Bila. Selanjutnya ada kerangka kerja TKTI, frameworknya, model. Nah, contoh model TKTI itu ada banyak seperti yang dikatakan oleh Bila tadi. Ada COBIT, ada ITIL, dan juga bermacam model lainnya. Kita ambil contoh satu. Contoh model COBIT. COBIT atau dalam COBIT itu singkatan, kepanjangannya Control Objective for Information and Related Technologies. Itu adalah suatu model TKTI yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola resiko, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, dan mencapai tujuan bisnisnya. Nah, 4 domain utama dalam COBIT atau dimensi penilaiannya itu ada 4. Planning Organizing, kedua Acquire and Implementation, Deploy and Support, dan terakhir Monitoring Evaluation. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan tata kelola dengan model COBIT itu ada IBM, Deloitte, dan juga Coca-Cola. Nah, ini langkah-langkah penerapan daripada model COBIT. Yang pertama itu ada identifikasi. Jadi, step yang paling pertama itu kita memulai dengan identifikasi tujuan bisnis dan kebutuhan, juga tantangan organisasi terkait penerapan TI-nya, memahami persyaratan, regulasi, kepatuhan, dan juga resiko yang relevan di dalam struktural organisasi. Yang kedua itu menetapkan tujuan. Goals yang kita ingin capai itu harus spesifik dengan menggunakan teknologi informasi. Tujuan ini didukung. Jadi tujuan bisnisnya itu akan tercapai lebih baik lagi secara efektif dan efisien. Lalu ada evaluasi kontrol. Evaluasi kontrol yang relevan untuk mencapai tujuan TI itu dimulai dengan mengukur sejauh mana organisasi telah memenuhi tujuan kontrol tersebut dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau area yang perlu diimplementasikan TI-nya. Terus selanjutnya ada fixing plan, yaitu merancang rencana untuk mengisi kesenjangan antara keadaan saat ini dan juga tujuan kontrol COBIT.
merencanakan tindakan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan TI. Dan yang terakhir ada implementasi atau penerapannya. Melaksanakan rencana perbaikan dan mengelola proses TI disesuaikan dengan kerangka kerja COVID itu sendiri. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya, maintenance, tindakan perbaikan serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi continuity. Nah, ini ada contoh kasus penerapan model TKTI atau COVID. Misalnya perusahaan ABC. Seorang produsen elektronik menerapkan model tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID. Mereka membentuk tim TKTI untuk mengelola aktivitasnya, meningkatkan keamanan informasi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI. Dengan mengikuti praktik COVID, perusahaan ini mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat, meningkatkan manajemen kapasitas, dan melakukan pemantauan kerja yang teratur. Nah, hasilnya mereka mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, mengurangi resiko, dan juga meningkatkan kepuasan pengguna. Perusahaan ABC, produsen elektronik, mengadopsi COVID sebagai model TKTI. Mereka membentuk tim dan menerapkan kebijakan keamanan dan kapasitas yang lebih baik. Nah, itu dia hasilnya. Ini agak berulang ya. Nah, ini ada model-model lainnya. Kalau tadi itu penjelasan tentang COVID, nah ini ada model contoh lainnya. Ada ITIL, Information Technology Infrastructure Library, ada ISO 20000, dan juga NIST Cyber Security Framework. Nah, masing-masing itu punya keunikannya sendiri dan juga dimensi-dimensi di mana penilaian mereka itu berfokus pada satu hal. Misalnya contoh ITIL, model ini memberikan segala kerangka yang terstruktur untuk mengelola meningkatkan layanan TI sesuai kebutuhan bisnis. Melibatkan proses-proses manajemen perubahan, manajemen insiden, manajemen kapasitas, dan lain-lain. Kalau menggunakan ISO 20000, itu biasanya lebih fokus kepada manajemen resikonya untuk memperkecil kerugian. Dan juga terakhir Cyber Security Framework, di mana sesuai dengan namanya, itu difokuskan kepada cyber security atau keamanan cybernya. Nah, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Joshua. Pada Joshua dipersilakan. Oke, terima kasih buat Bang Feby. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip penerapan model TKTI. Yang pertama itu ada integritas, yaitu keutuhan koordinasi dan kontrol. Dan selanjutnya ada kepatuhan, yaitu patuh terhadap regulasi dan standar. Regulasi dan standar. Yang ketiga ada tanggung jawab, semua aktor harus sadar akan tugas, hak dan kewajibannya. Dan yang keempat ada transparansi, informasi terbuka dan akurat. Yang kelima ada keberlanjutan, memikirkan visi dan dampak jangka panjang. Yang terakhir ada keadilan, keadilan yaitu akses yang adil sesuai otoritas. Dan selanjutnya ada struktural dan organisasi penerapan model tata kelola teknologi informasi. Di sini ada top manajemen, berupa manajemen puncak yang memiliki tugas mengelola semua operasional dan sumber daya yang dipakai. Selanjutnya ada karyawan atau user, yaitu sosialisasi diperlukan untuk end dan user. Yang ketiga ada tim IT, itu berada di bawah satu tingkat di bawah pemegang keputusan. Selanjutnya ada pemangku keputusan, yaitu yang berada di puncak dan bertanggung jawab secara penuh terhadap langkah perusahaan. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu model TKTI itu diperlukan dan harus diterpakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dengan menerapkan model tata kelola teknologi informasi yang sesuai, perusahaan dapat mencapai manfaat yang signifikan seperti efisiensi operasional yang lebih baik, pengelolaan risiko yang lebih efektif, dan kepatuhan yang terjamin. Hal ini berkontribusi pada kesuksesan organisasi dalam menghadapi tantangan serta peluang dalam era digital. Sekian dari penjelasan materi kami. Saya kembalikan kepada rekan saya Nabila. Baik, mungkin segitu saja hasil dari presentasi kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami dengan baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.